Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 9 orang, yaitu Ayu Saputri Dasra, Nurul Nirwana Basar, Nur Hayati, Rahmatika, Stefani Palembangan, Agriani Oktavin, Natarios Gusti Buangin, Elvin Pakan, dan Osi Novalinda Rahayu akan membawakan materi mengenai antikoagulan, antiplatelet, dan trombolitik untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu Farmakologi dan Toksikologi 1. Selamat menyaksikan. Saya Elvin Pakan, NIM 20018064. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya pendarahan. Apa sih yang dimaksud dengan pendarahan? Pendarahan merupakan salah satu efek samping yang dapat terjadi pada pengobatan. Bagaimana terjadinya pendarahan? Pendarahan terjadi pada saat pembuluh darah rusak yang menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah. Ruptur atau organ dan pembuluh darah besar adalah contoh pendarahan internal. Sedangkan yang dimaksud pendarahan eksternal terjadi seperti luka pada kulit. Pendarahan juga disebabkan karena tidak ada atau kurangnya faktor pembekuan darah, di mana terdapat 15 faktor untuk pembekuan darah. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan faktor pembekuan darah tersebut. Adapun beberapa golongan obat yang dikenal dapat meningkatkan efek pendarahan atau meningkatkan risiko pendarahan, diantaranya obat golongan steroid, anti-inflamatori, atau enzyme selective serotonin reuptake inhibitor atau SSRI, obat antiplatelet, dan obat antikoagulan. Saya Stefani Magdalena Palembangan, NIM 200180056. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme trombogenesis koagulasi darah. Proses hemostatis terjadi saat pembuluh darah mengalami vasokonstriksi akibat adanya luka jaringan, sehingga menyebabkan darah mengalir menuju bagian luka tersebut. Kemudian terjadi fase hemostatis yang dimulai dari pembuluh darah rusak atau terluka. Kemudian pembuluh darah prekapiler berkontraksi. Selanjutnya, trombosit atau platelet darah terikat pada kolagen pembuluh darah yang rusak atau adesi platelet. Kemudian trombosit menyatu atau agregasi platelet. Selanjutnya, menyumbat pembuluh darah sampai pembuluh darah berhenti dengan dibantu oleh rangsangan terhadap proses koagulasi darah lokal oleh kolagen pembuluh darah yang terluka. Saya Nurul Nirwana Basar dengan NIM 200180046. Di sini akan menjelaskan mekanisme dari proses pembekuan darah atau penggumpalan darah. Tadi bersama-sama kita telah mendengar apa itu hemostatis dan bagaimana proses dari pembekuannya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut. Proses pembekuan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses ini meliputi pengatasan pada dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah yang luka, dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, trombosit atau keping-keping darah akan menyentuh permukaan luka yang kasar, kemudian pecah, mengeluarkan enzim trombokinase, lalu trombokinase akan merubah protrombin menjadi trombin.
Protrombin di sini adalah enzim yang belum aktif berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan bantuan vitamin K, sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma dan darah menjadi fibrin yang membentuk benang-benang fibrin. Ion yang berperan penting dalam pembekuan darah adalah ion kalsium saat terjadi luka. Tanpa ion kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung dan darah akan terus keluar dari tubuh yang akan menyebabkan kematian. Saya Nurhayati dengan NIM 20018-049 akan menjelaskan tentang faktor-faktor pembekuan darah. Tabel berikut ini menunjukkan daftar faktor-faktor pembekuan darah yang dinyatakan dalam angka Romawi serta sinonim dan beberapa sifat-sifatnya. Tiap faktor pembekuan darah diubah menjadi bentuk aktif oleh faktor sebelumnya dalam rangkaian reaksi enzimatik. Faktor pembekuan darah beredar dalam darah sebagai prekursor yang akan diubah menjadi enzim bila teraktivasi. Enzim ini akan mengubah prekursor selanjutnya menjadi enzim. Jadi, mula-mula faktor pembekuan darah bertindak sebagai substrat dan kemudian sebagai enzim. Proses pembekuan darah dimulai dari dua jalur, yaitu jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Untuk jalur intrinsik dicetuskan oleh aktivasi kontak dan melibatkan faktor 7, faktor 9, faktor 8, hek-molekular klinogen atau disingkat HMWK, prekallikrein atau disingkat PK, platelet faktor 3 atau disingkat PF3, dan ion kalsium. Untuk jalur ekstrinsik dicetuskan oleh tromboplastin jaringan dan melibatkan faktor 7 dan ion kalsium. Kedua jalur ini kemudian akan bergabung menjadi jalur bersama yang melibatkan faktor 10, faktor 5, platelet faktor 3, protrombin, dan fibrinogen. Perkenalkan, nama saya Agriani Oktavin Patabang, NIM 200188061. Saya akan menjelaskan tentang antikoagulan. Antikoagulan adalah obat-obat yang digunakan untuk menghambat pembekuan darah. Antikoagulan biasanya digunakan pada terapi emboli di paru-paru, tromboemboli, atau pencegahan stroke. Antikoagulan juga biasa dikatakan sebagai obat untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembentukan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan atau koagulasi. Klasifikasi antikoagulan diberikan secara parenteral dan oral. Contoh obat yang sering digunakan yaitu pada parenteral digunakan heparin, merupakan mukopolisacharida yang terdiri dari glukosamin sulfat dan asam glukuronat. Secara farmakologis, heparin berfungsi sebagai antikoagulan yang mempunyai efek langsung sebagai antitrombin 3, akan tetapi dapat juga bekerja dengan melepaskan plasminogen, aktivator jaringan, dan tisu faktor pathway inhibitor atau TPFI dari endotel. TPFI ini dapat menekan atau menetralisir pembentukan faktor 10A sehingga tidak terjadi pembekuan. Sedangkan pada oral, contoh obatnya yang sering digunakan yaitu warfarin, merupakan turunan kumarin yang sudah bisa diresepkan sebagai antikoagulan oral untuk mengobati atau mencegah penyakit-penyakit trombotik. Mekanisme kerja warfarin yaitu dengan cara menghambat sintesis vitamin K di hati sehingga memengaruhi faktor-faktor pembekuan 2, 7, 9, dan 10 dengan mengubah residu asam glutamat menjadi residu asam gamma karboksiglutamat. Perkenalkan, nama saya Ayu Saputri Dastra, NIM 200180038. Saya akan menjelaskan mekanisme antiplatelet dari berbagai faktor penghambatan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan antiplatelet. Platelet adalah sel darah yang berfungsi dalam sistem hemostatis. Platelet berperan sebagai pembentuk
sumbat saat terjadi luka. Mekanisme antiplatelet dari berbagai faktor penghambatan. Yang pertama, penghambatan jalur inflamasi platelet. Platelet berperan dalam proses inflamasi melalui jalur CD40 atau ligan CD40 dan P-selektin. CD40 merupakan sel terlarut yang dilepaskan dari platelet teraktivasi ketika ligan CD40 berikatan dengan monosit, sel endotel, atau limfosit T, maka akan terjadi respon pro-inflamasi. P-selektin adalah suatu molekul sel adhesi yang terdapat pada platelet teraktivasi dan sel-sel endotel ikatan yang terjadi antara reseptor P-selektin dengan leukosit akan menyebabkan terbentuknya agregasi platelet leukosit serta terjadi penempelan leukosit pada trombus dan pada permukaan sel endotel teraktivasi. Penghambatan interaksi tersebut dapat memperkecil trombosis dan mengurangi inflamasi. Kedua, penghambatan adhesi platelet. Adhesi platelet merupakan proses awal terbentuknya agregasi platelet pada dinding pembuluh darah yang mengalami kerusakan. Proses adhesi platelet terjadi akibat adanya interaksi antara protein subendotel dan reseptor pada permukaan platelet. Proses tersebut dapat dihambat dengan memblok ikatan antara reseptor platelet terhadap kolagen atau VEGF, memblok penempelan VEGF terhadap kolagen atau mengikat kolagen maupun VEGF sehingga mencegah interaksi dengan platelet secara langsung. Ketiga, penghambatan aktivasi platelet. Obat golongan ini dirancang untuk memblok aktivasi platelet melalui jalur sintesis TXA2-P2Y12 part 1 dan fosfodiesterase. Pertama, menghambat jalur TXA2. Contoh obat yang menghambat sintesis TXA2 adalah asetosal. Asetosal bekerja dengan memblok enzim siklosigenase secara irreversibel sehingga sintesis TXA2 akan terhambat. Penghambatan enzim siklosigenase terjadi karena asetosal mengaksetilasi enzim tersebut secara irreversibel. Asetosal bekerja sebagai antiplatelet dalam dosis rendah. Asetosal dapat menghambat sistem siklosigenase sehingga tidak terbentuk TXA2 yang berperan sebagai vasokonstriktor dan agregator platelet yang poten. Platelet sangat penting terhadap asetosal pada dosis 30 mg per hari. Umumnya terkandung 325 mg asetosal dalam sediaan obat yang secara efektif mengeliminasi sintesis TXA2. Asetosal juga menghambat pembentukan prostasiklin, PGI2, vasodilator, dan inhibisi agregasi platelet melalui sel endotel, namun juga
dapat meregenerasi siklosigenase kembali dalam beberapa jam, sehingga kondisi TXA2 dan prostacyclin dapat seimbang. Indikasi pengobatan dengan acetosal digunakan oleh penderita angina, infark miokardial, pencegahan stroke, dan kematian pada pasien serangan otak iskemik. Yang kedua, menghambat P2Y12. Salah satu obat yang bekerja menghambat P2Y12 adalah clopidogrel. Obat ini bekerja menghambat P2Y12 secara irreversibel pada permukaan platelet. Clopidogrel merupakan bentuk prodrug yang harus dimetabolisme terlebih dahulu di dalam hati untuk mengaktifkan metabolit yang akan menghambat reseptor ADP. Yang ketiga, menghambat PAR1. Trombin merupakan agonis platelet yang paling kuat. Trombin dapat mengaktifasi platelet melalui reseptor G protein PAR1 dan PAR2. Reseptor PAR1 memiliki afinitas yang lebih besar daripada PAR2 dan merupakan efektor utama pelepasan trombin. Penghambatan reseptor PAR1 akan menyebabkan terhambatnya aktivasi platelet. Obat golongan ini masih dalam tahapan pengembangan. Yang keempat, menghambat fosfodiesterase. Contoh obat golongan ini adalah dipiridamol dan kilostasol. Obat ini bekerja dengan menghambat fosfodiesterase yang kemudian meningkatkan kadar adenosin monofosfat siklik. Adenosin monofosfat siklik menghasilkan sinyal intraseluler untuk menekan aktivasi platelet dan agregasi platelet. Obat golongan ini mempunyai risiko perdarahan yang rendah. Yang terakhir, penghambatan agregasi platelet. Obat golongan ini merupakan antagonis GP2B atau 3A yang memblok jalur terakhir pada proses agregasi platelet. Menurut penelitian, antagonis GP2B atau 3A secara intravena terbukti dapat mengurangi terjadinya iskemia, sedangkan penggunaan antagonis GP2B atau 3A secara oral tidak menunjukkan manfaat apapun. Hal ini belum diketahui penyebabnya, namun dimungkinkan berhubungan dengan aktivitas agonis parsial dan atau efek proinflamasi. Terima kasih. Saya, Natarius Gustibuangin dengan NIM 20018062 akan menjelaskan tentang trombolitik. Obat-obat trombolitik digunakan untuk melarutkan gumpalan darah atau trombi. Gumpalan darah dapat terbentuk pada semua pembuluh darah, namun ketika terbentuk di pembuluh darah koroner, cerebral atau pulmonal akan mengancam hidup. Trombi koroner dapat menyebabkan infark miokard. Trombi pembuluh darah cerebral dapat menyebabkan stroke. Tromboemboli pulmoner dapat menyebabkan gagal jantung dan gagal nafas. Oleh karena itu, penting untuk mendiagnosis cepat dengan menangani gumpalan darah. Nama saya Osino Felinda Rahayu, NIM 200180065. Saya akan menjelaskan terkait mekanisme fibrinolitik TPA, yaitu tisu plasminogen aktivator. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa obat trombolitik dapat melarutkan gumpalan darah dengan mengaktifkan plasminogen yang dapat membentuk suatu produk yang disebut plasmin. Plasmin adalah enzim proteolitis yang mampu memutuskan hubungan silang antara molekul fibrin, yang memberikan integritas struktural pembekuan darah.
Karena tindakan ini, obat kategori ini juga disebut plasminogen aktivator atau obat fibrinolitik. Derivatif dari TPA adalah obat yang paling umum digunakan sebagai obat trombolitik, terutama untuk penyumbatan pembuluh darah koronel dan sebral. Karena dari selektivitas ini dapat mengaktifkan plasminogen terikat pada serat. Plasminogen aktivator jaringan memproduksi lisis beku melalui urutan berikut. Yang pertama, TPA terikat pada serat pada permukaan gumpalan. Yang kedua, pengaktifan plasminogen terikat fibrilin. Yang ketiga, plasma dipisahkan dari plasminogen yang terkait dengan fibrin. Dan yang keempat, molekul fibrin hancur terpisah oleh plasmin dan pembekuan darah. Plasmin adalah sebuah protease yang mampu memecahkan terpisah molekul fibrin, ada dengan melarutkan gumpalan tersebut. Akan tetapi, penting untuk diperhatikan bahwa plasmin juga dapat menguraikan protein yang beredar lainnya, termasuk fibrinogen. Tisu plasminogen aktivator secara relatif selektif untuk plasminogen yang dikempiskan, namun masih mengaktifkan plasminogen yang beredar, dengan demikian dapat melepaskan plasmin, yang dapat menyebabkan kondisi fibrinolitik yang tidak diinginkan. Biasanya beredar alfa-2 antiplasmin yang tidak mengaktifkan plasmin, tetapi dosis terapeutik dari TPA dapat menyebabkan overwhelming konsentrasi yang beredar terbatas alfa-2 antiplasmin. Sebagai ringkasan, meskipun TPA relatif selektif dalam memilih serat yang berhubungan dengan pembekuan, itu juga dapat menghasilkan kondisi litik sistemik dan perdarahan yang tidak diinginkan. Saya Rahmatika dengan NIM 20018054 akan menjelaskan mengenai mekanisme fibrinolitik streptokinase atau SK. SK bukan protease dan tidak memiliki aktivitas enzimatik, namun membentuk kompleks dengan plasminogen yang melepaskan plasmin. Berbeda dengan TPA, SK tidak terikat terutama pada fibrin gumpalan darah dan oleh karena itu terikat secara seimbang pada plasminogen yang bersirkulasi maupun tidak bersirkulasi. Oleh karena itu, SK memproduksi fibrigenolisis dan fibrinolisis gumpalan signifikan. Karena alasan ini, TPA lebih disukai sebagai agen trombolitik daripada SK, terutama untuk melarutkan gumpalan di koroner dan pembuluh darah serebral. Karena SK dibuat dari Streptococcus, pasien yang memiliki riwayat infeksi Streptococcus membutuhkan dosis SK yang lebih tinggi untuk memproduksi trombolisis. Penting dicatat bahwa efektivitas obat trombolitik tergantung pada umur gumpalan. Gumpalan yang lebih lama memiliki fibrin yang berhubungan silang dan lebih padat. Oleh karena itu, gumpalan lebih sulit dilarutkan. Untuk mengobati infak miokardial akut, obat trombolitik idealnya diberikan dalam 2 jam pertama. Lebih dari itu, efektivitasnya berkurang dan dosis yang lebih tinggi dibutuhkan untuk mencapai lisis yang diharapkan. Sekian materi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.